Pak tuh di mana Pak? Jadi enak kalau kami mau lagi janji Bapak sana kami tahu rumahnya. Nah, itulah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misbah adalah guru saya, jadi ketika kemarin saya hadir di sini, Pak Sembiring, Pak Muhammad Tohar itu mengundang saya, terus wah ternyata Pak Fadil besok kan kesini, ya sudahlah saya akan hadir juga lah seperti itu. Saya ke tempat guru-guru saya di sinilah. Saya dulu petani Pak di sini, ya sampai sekarang juga masih petani. Terus saya menjadi warga Pak Muhammad Fadil, tapi di Kabupaten Muaro Jambi. Sedikit saya sampaikan, Pak Mutahar adalah hasil musyawarah cabang SBI yang kedua, sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya, memimpin di SBI Serikat Petani Indonesia di Kabupaten Batanghari. Saya sudah 22 tahun yang lalu mendirikan organisasi Serikat Petani Indonesia dan sekarang ada di 8 kabupaten. Bersama saya ada Pak Sarif, Ketua Cabang SBI Kabupaten Muaro Jambi, dan kebetulan memang besok mau berangkat ke Merangin sehingga kami mampir di sini. Yang ingin saya sampaikan, pertama tadi betul yang disampaikan oleh Pak Muhammad Tohar, sejak awal sampai hari ini Desa Aben seperti inilah, tidak berubah, ya sedikit berubah lah, ya tetapi tidak signifikan lah, tidak drastis lah. Seharusnya di daerah yang sangat kaya raya ini, tanahnya segala macam masih lebar, ini masyarakatnya juga akan tumbuh dengan baik. Yang pertama, kenapa itu tidak terjadi, saya nggak ngerti kenapa. Karena yang orang-orang yang pintar seperti Pak Muhammad Fadil itu tidak ngurus Batanghari, tapi ngurus Muaro Jambi. Ya itu persoalannya kan itu. Maka kami orang Muaro Jambi merasa lebih baik daripada di Batanghari itu. Nah itu orang seperti ini kan tidak boleh kerja di tempat lain, suruh ngerjain di tempatnya sendiri lah, sudah terbukti seperti itu. Jadi itu yang nanti mohon penjelasan ke Pak Muhammad Fadil. Kemudian yang kedua, Batanghari adalah induknya Muaro Jambi ya, jauh lebih tua Batanghari dengan Muaro Jambi. Tetapi saya melihat, mata saya yang kasar ini melihat kok Muaro Jambi bisa lebih sedikit lebih maju loh, dalam tanda kutip lah seperti itu ya. Ini apakah karena memang Pak Fadil yang ngurusnya di Muaro Jambi, atau memang pemimpin-pemimpin dari masa ke masa Batanghari yang tidak peka seperti itu loh? Atau mungkin Pak Muhammad Fadil ini memang bosan ngurus Batanghari sehingga sudahlah saya ngurus di Muaro Jambi sajalah, yang lebih enak bisa kita urus dan hasil urusannya kayaknya lebih maju loh, seperti itu loh. Karena itu mungkin ya kalau kampung sendiri nggak diurus ya kayak gini lah Pak Muhammad Fadil. Dari dulu sampai sekarang apa yang bisa dibanggakan di Batanghari kan seperti itu. Artinya kan belum ada ya, kecuali Pak Muhammad Fadil dibanggakan di Muaro Jambi. Ya untunglah beliau masih sempat pensiun dan masih mencoba untuk apa ya, bekerja di menata kembali kampung halamannya, negeri yang tempat melahirkannya, sehingga aku pikir orang-orang pintar yang dilahirkan di Batanghari sebaiknya memang kembali membangun Batanghari supaya lebih baik. Saya berharap sekali, karena sudah beberapa kali pergantian bupati di Batanghari, ya dulu juga bupati kami lah karena memang induk kami, tapi kayaknya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode kok seperti ini. Ini yang salah yang mimpin, yang dipimpin, atau memang tempatnya. Tapi ketika kita coba misalnya Pak Muhammad Fadil berangkat ke Kabupaten Muaro Jambi, baik kok Muaro Jambi. Artinya kami sebagai warga desa di Kabupaten Batanghari ini merasa menikmati ada pembangunan, menikmati ada ekonomi, pendidikan juga lebih tinggi, lebih banyak lah seperti itu ya. Nah ini apa yang salah nih? Salah kelola atau yang pintar ngelola malah pindah kan seperti itu. Seperti Pak Muhammad Fadil ini. Harapan saya ya semoga Tuhan memang
merubah situasi keadaan kepemimpinan pemimpin di Batanghari ini menjadi pemimpin yang baru. Amin. Karena kalau kita lihat dari pemimpin yang itu sudah ya sekian lama lah kita rasakan kan itu. Ya seperti itulah adanya. Gak akan berubah. Itu pula maju lagi misalnya ya silakan lah. Tapi berarti kita akan mempertahankan. Ya seperti itulah 5 tahun ke depan. Karena gambar yang 5 tahun yang lalu kan sudah kelihatan itu. 5 tahun ke depan mau seperti apa? Ya kalau itu juga ya seperti itulah. Kalau yang mau apa? Katakan yang mau pilih seperti itu. Ini bukan karena mantan sekda saya, tapi memang ya cobalah. Kalau sudah tahu jalan lama itu becek, kenapa tidak mencoba jalan yang lain, yang baru? Bapak melihat jalan ini panjang sekali 12 kilo ya, itu pun sangat sulit untuk dilewati. Ya kenapa tidak? Bapak tadi kan mengusulkan jalan yang dekat dah. Salah satu jalan dekat adalah ini ada 3 kilo atau 4 kilo lah. Seperti itulah. Ya itu artinya harus ada jalan baru, harus ada terobosan baru. Kalau masih menggunakan cara lama, ya bersiaplah seperti yang lama. Seperti itulah. Kalau di RP Sesah kan lagu lama, aku masih seperti yang dulu. Nah kalau seperti yang dulu ya ngapain? Apa ada? Yang kedua biayanya nambah. Rantai yang seharusnya tahan 2 tahun jadi tahan 6 bulan. Ban motor lebih cepat bocor. Ya kan? Apalagi kalau kita jatuh lah banyak tukang urut pula lagi. Begitu banyak biaya-biaya tambahan yang tidak dikeluarkan oleh petani di Jawa. Hasilnya sudah sedikit, banyak pula biaya lain. Nah, ini ke depannya harus kita ubah. Jalannya harus lancar, tapi ada aspal pak. Kalau aspal kayak marah pula orang tinggal dekat rumah kan, karena tidak akan cukup duit Batanghari. Maka ada kantor khusus yang nanti mulai itu. Ya, nah, jadi nanti setiap dia becek, setiap dia berlubang, datang alat berat. Macam jalan perusahaan tuh pak, sehingga lancar dia. Ya, tapi mudah-mudahan ya, niat kita pengen berubah ini betul-betul sampai ke tanggal 9 Desember nanti. Karena biasanya datang Dajjal tuh. Dajjal mulai goda kan. Sehingga yang tak kuat iman tuh mulailah goyang-goyang nih kan. Nah. Tapi orang Batanghari ini hebat nih Pak Ketua. Dia tahun ini dibohongi, kemudian 5 tahun dibohongi mau lagi. Nah 5 tahun lagi dibohongi lah mau pula lagi kan. Nah tapi tak lagi ke depannya masih mau pula macam itu. Nah ada mau lagi ya. Karena saya punya juga kebun karet Pak, punya juga kebun sawit. Kalau saya bangun kebun tuh ada lubang di kebun tuh. Nah itu kadang-kadang malam masuk babi situ. Kayak paginya lepas. Besok babi itu tak mau lagi masuk lubang itu. Ngelak dia. Nah kita mudah-mudahan dia kan masuk lubang yang sama sampai 4 kali kan. Iya, kalah pula dengan babi jadi kan. Ya makasih. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian makasih. Saya sudah diterima di sini silaturahmi dan kita niatkan silaturahmi yang batasi sini Pak ya. Ini Pak, saya tadi tertarik Bapak calon mengenai masalah satu jalan tadi Pak. Ini kami sangat tertarik nih Pak. Yang kedua sertifikat tadi Pak. Tapi gini Pak, pertanyaan saya, yang selama ini Pak sudah berapa banyak calon Pak? Mungkin Bapak ini mungkin jangan sampai terjadi seperti ini Pak. Bagaimana Pak ini masyarakat nih Pak, sebenarnya banyak sudah dijanji mulu-mulu yang selama ini Pak ya. Bagaimana kata Pak Fadil tadi masalah sertifikat, yang kedua jalan, sangat tarik semua Pak ya. Bagaimana Pak, jangan janji-janji melulu saja Pak. Bapak sebagai calon bupati memang sekarang Pak kami istimewa Pak. Istilahnya dengan Bapak nih bicara bebas. Dan juga pergaulan kami sejak Bapak datang dari jam berapa sekarang Pak, kami ini ibaratnya Bapak bebas ngomong sama kami sebagai masyarakat nih Pak. Tetapi seandainya Bapak nanti apabila sudah jadi Pak, saya rasa ini paling-paling Pak 2 menit saja Pak ya nunggu Pak. Betul Pak? Ini Pak, inilah Pak saya mohon Pak, saya sebagai penyambung lidah dari masyarakat Pak ya. Bagaimana jangan janji ya Pak, berani tidak Bapak bikin surat perjanjian di atas materai Pak, masalah sertifikat, masalah jalan. Ini Pak saya mohon dan Bapak jangan janji mulu Pak, kami sudah puas, sudah banyak calon bupati Pak macam inilah, tapi tidak ada bukti Pak sampai sekarang. Sertifikat kami belum ada, kalau nggak ada duit nggak dapat sertifikat Pak. Betul Bu, Bapak-bapak. Ini Pak saya mohon.
Kalau memang Bapak gentleman Pak, tolong bosok janjian bagi katin Bapak nih Pak. Kami hanya istilahnya Pak, ada kekuatan kami. Kalau seandainya secara lisan seperti ini Pak, saya rasa kami belum ada yakin Pak. Ya, nama saya Bakri Pak, masyarakat biasa desa Awin nih Pak. Iya. Terima kasih Pak, itu yang saya jelaskan dengan Bapak Pak. Sekian dan terima kasih. Lu pernah enggak Ibu? Ada kontrak politik namanya. Ya kan? Pakai tanda tangan juga. Tapi tidak dilaksanakan juga. Yang bajunya lisan tidak dilaksanakan. Karena sebenarnya komitmen itu di hati. Bukan di tulisan. Ya kan? Itu Pak Bakri. Niatnya. Ya ada apa Bapak nak neken juga. Semua calon pasti neken itu. Cuma di hati. Kemudian saya ceritakan tadi. Dia berbicara bahwa dia akan menyelesaikan sertifikat. Tapi langkahnya tidak tahu dia. Macam mana langkahnya? Karena bukan apa, maka saya bilang agama kita sudah ngajarkan serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Kalau bukan ahlinya dia tidak akan bisa. Cuma bercakap judulnya, isinya tidak tahu dia apa yang mesti dicakapkan. Memang tidak mungkin pemerintah bayar sertifikat itu, tapi ada solusinya dari itu. Kebun kita sudah tua, ya kan? Tidak mungkin kita biarkan kebun para yang sudah cucunya tumbuh tuh, itulah untuk ngidupin kita. Makanya ke depan kebun di desa Awin harus kita remajakan. Dalam kita meremajakan perlu biaya. Dalam berbiaya perlu jaminan pemerintah untuk ngasih pembiayaan itu. Mungkin lewat pinjaman bank. Nanti diinkludkan dia ke pembiayaan kebun baru sehingga sertifikat kita timbul di situ. Ya kan? Tidak mungkin bupati itu bisa bayar siko-siko sertifikat tuh. Habis Harto itu diturunkan itu Desa Awin, Desa Makassari, ya Ladang Peris. Ya enggak? Berderet nih sampai ke Kecamatan Bujibang lu. Tidak mungkin. Ya, tidak ada ya sekaya itu lah tuh, ya kan? Aduh, tapi kalau pemerintah yang membiayai kuat dia, karena pemerintah lebih banyak uangnya, maka dia harus punya solusinya. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tetap menawarkan ini karena saya akan laksanakan ini apabila diberi amanah. Terserah orang Awin setuju atau tidak, namun kebunnya harus diremajakan. Dalam rangka diremajakan dia perlu biaya. Biayanya bisa dari perbankan, bisa dari pihak lain. Ya kan, yang akan menjadi hutang yang kita bayar setelah panen nanti. Ya, nah, kalau kebun dia dapat 50 kilo sekali motong sehektar, 2 hektar dapat 100 kilo, sebulan dapat 18 kali motong, kan setor 8 pikul ya, setor 800 kilo, harga 5.000 pun banyak duitnya. Kalau dipotong angsuran sebulan 2 juta masih santai dia. Tapi kalau kebunnya dapat 5 kilo, 7 kilo sekali motong, hutang 100.000 gue pecah lah kepala kita namanya. Kena makanan lepas. Nah ini yang harus kita rubah ke depannya. Dan saya janjikan, ini akan kita laksanakan. Tapi kalau Pak Bakri teken itu kita teken juga. Cuma tidak ada jaminan itu. Karena itu di niatnya, di hatinya. Ya kan? Dulu sudah ada calon bupati terpilih pakai teken-teken. Aduh, sudah. Saya ingat tuh tahun 2005. Ada yang bakal dapat tanah. Iya, sudah ada apa? Kalau Bapak teken kita teken. Karena bukan apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang harus dirubah lagi depan hari ini apa? Silaturahmi pemimpin dengan rakyatnya. Jangan sampai silaturahmi menjelang pilkada baik. Maka ke depan kita akan buat program namanya Jumat Barokah. Mulai pagi Jumat jam 6 pagi rumah bupati itu dibuka kepada warganya untuk ketemu dengan bupatinya. Sehingga bisa ketemu. Saya nak bilang itu pasti juga Pak Bakri tidak percaya dia. Ya, tunggu kalau memang nanti duduk, Pak Bakri datang dari Jumat. Pasti ketemu dengan bupati. Dengan Ahmad tadi. Ya. Ya kan? Dan saya maklum kalau ada masyarakat yang sudah apatis, sudah kecewa dengan keadaan selama ini. Karena sudah sering dibohongi kan. Ibu-ibu ini kalau kita sering dibohongi tidak percaya lagi dia. Ya, nah, tapi dengan saya yo mudah-mudahan percaya. Karena saya baru berjanji sekali bilang. Ya, belum pernah wan prestasi dia. Pak Bakri ya. Nah, ini kalau kita biarkan pasti tambah miskin orang Awin. Kalau kebunnya kebun itulah. Makanya ke depan kebunnya harus diremajakan, kemudian ada penghasilan lain dia. Bisa ternak, ya kan? Bisa tanaman lain. Dan itu harus seiring dibuat oleh pemerintah. Supaya menjelang kebun yang berhasil, dia punya penghasilan lain. Sebelum kita melakukan peremajaan, kita siapkan dulu penghasilan lainnya. Jadi tinggal nanti kita sepakati orang Awin mau beternak atau mau nanam kedelai, apa mau nanam jagung. Kita siapkan pembelinya, pemerintah yang menjamin itu. Nah itu makanya bupatinya harus ahli. Nggak boleh bupati jangan andalkan bisikan tim sukses juga. Bisa masuk penjara dia kan. Petani kalau lengkap sudah di petani ini kan. Ada yang masuk penjara, ada yang mati kan. Ada yang mati matahari.
Nah kalau Pak Bakri masih kecewa selama ini juga tidak masalah, karena itu keadaan yang ada terjadi selama ini. Tidak. Tapi kalau kita tidak berusaha merubahnya, tidak akan bisa berubah. Siapa yang bisa berubahnya? Ya kita lah. Salah satu perubahan tercepat itu adalah dengan mengganti pemimpinnya. Ya selama ini sudah pernah berjanji-janji terus. Nah, tapi kalau Pak Bakri tetap tidak percaya juga, tidak bisa juga saya yakin ini kan. Tapi mudah-mudahan nanti kalau saya akan kerja keras untuk memenangkan pertarungan ini Pak Bakri. Walaupun Pak Bakri tidak memilih saya kayak ketemu lagi, Pak tetap saya buat sertifikat di desa Awe ini. Ya, ada apa? Nah itu andai-andai. Saya yakin Pak Bakri ini milih saya, oke? Saya yakin lah. Itu andai-andainya, weh. Karena Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu yang dituntut keadilannya. Jangan mentang-mentang di Awe ini menangnya dikit, tiba-tiba kita tidak bangun jalannya, tidak boleh pakai itu. Saya pastikan kalau saya diberi amanah, 0 pun suara saya di Awe ini, saya tetap akan bangun yang saya sampaikan tadi, ya kan? Karena itu sudah menjadi hutang kita. Janji itu adalah hutang, walaupun bisa diansur dia, tapi harus lunas juga. Ya, ansur tiap tahun buat ini kan, sehingga 5 tahun lunas dia. Ya, nah, tapi kalau tidak pernah diansur, tidak lunas. Ini utang lama belum dibayar lah, utang pula yang baru. Nah itu salah kalau Pak Bakri mau utangnya baru pula kan, utang lama belum lunas. Nah itu Pak Bakri ya, nah tidak masalah apa sendiri. Kalau yang minta uang itu kita ladeni. Karena bukan apa, yang namanya ditulis itu tetap tidak bisa juga dibawa ke pengadilan. Tidak, karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Nah tapi itu tadi disampaikan, komitmen itu di hati, sama dengan kita suami istri.